Musisi tidak kenal pensiun ya, mestinya ya. Dia dipensiunkan oleh audiensnya sendiri, oleh fansnya sendiri. Musik adalah suatu pertanggungjawaban kepada Tuhan dan manusia, Rhoma Irama. Ini kapan nih? Ini sebetulnya statement saya di Jepang dulu. Tahun? Tahun sebetulnya statement saya ini tahun 73 ya. Tapi ini saya declare di Jepang ketika dalam rangka WOMAD, World Music and Dance. Waktu itu diikuti berapa? 23 negara. Saya diwawancari oleh seorang rektor Universitas Tokyo. Dia melihat kenapa kok Soneta banyak melakukan lagu-lagu Religius. religi. Saya katakan music is not just for fun only, but it's a responsibility to God and to the people. Nah, itu kemudian menjadi moto saya memang sejak 73, sejak Son of Muslim. Kalau kebanyakan musisi mengambil tren dari Amerika ya, dari dunia barat lah, musisi pop dan lain sebagainya. Kalau Anda menciptakan tren? Dangdut memang hasil revolusi yang saya lakukan. Dari orkes Melayu, saya revolute berbagai komponennya, sehingga menjadi dangdut gitu loh. Sehingga menjadi sebuah tren genre yang baru gitu. Dengan kata-kata itu, Anda mau mengatakan bahwa perkembangan dangdut adalah karena jerih payah Rhoma Irama atau karena pamrih Rhoma Irama? Itu sebaiknya biar masyarakat yang menilai. Saya tidak akan pernah menyatakan itu, tetapi yang saya bisa nyatakan kepada masyarakat bahwa saya memperjuangkan dangdut ini dengan air mata, keringat, darah, dan nyawa. Bukan Anda mendapatkan keuntungan dari dangdut karena Anda menyanyikan dangdut, dan ini kenapa kalau misalnya saya mau dari pandangan orang yang sinis, kenapa ini dibuat seperti heroik sekali sih? Fakta seperti itu. Kenapa saya katakan saya perjuangkan dengan 4 hal ini? Dengan keringat, saya membuat revolusi, saya fight. Di saat dangdut tidak diterima oleh industri gitu misalnya. Loh, iya. Kemudian dengan air mata, ini dangdut ini musik yang dicemoohkan orang, dihinakan orang, dimarginalkan orang. Kemudian dengan darah, itu kita fight dulu ketika masih kita masih berkonfrontasi dengan rock, itu hujan batu. Setiap ya Anda pernah ditimpukin sama batu katanya waktu. Iya, Soneta pentas hujan batu. Mereka pentas hujan batu gitu kan. Jadi memang dengan darah gitu, berdarah kita. Dan itu kenyataannya. Oh, itu fakta. Waktu konser di mana? Di Bandung misalnya. Itu konsernya dalam rangka, biasanya kan kalau gini, kalau konser dangdut sekarang ya dangdut gitu. Kalau dulu konser rock ya rock aja, nggak ada yang campur. Iya, sekarang seperti itu. Sekarang Anda lihat antara rock dan dangdut begitu sejuk, begitu damai. Tapi saat itu tidak. Jadi waktu itu konser, kalau ada dangdut konser, rockers naik ke panggung dangdut, dikencingin lah kita, dilemparin batu lah kita, seperti itu. Nah begitu ya kalau rock pentas, akan diganggu juga oleh dangduters. Gitu. Dangdut bisa jadi alat kampanye yang baik ya, dan bisa jadi alat kampanye yang baik. Waktu Orde Baru, Pak Haji dibawa kemana-mana tuh untuk konser, food getter lah, itu diantaranya. Itu gimana tuh tanggapannya? Sebetulnya itu indikator bahwa dangdut memang musik rakyat gitu ya. Pemilu atau kampanye itu kan merebut hati rakyat. Tujuannya kan gitu. Lalu apa alat yang paling bisa untuk menyentuh hati rakyat, yang bisa mengundang rakyat? Itu bukan mengeksploitasi dangdut untuk kepentingan? Apapun itu kepentingan mereka, tetapi itu sebuah fakta bahwa dangdut adalah dicintai rakyat. Gitu. Dan itu proven ya? Ya, walaupun sekarang misalnya kita di media ya, tidak seperti dulu, tetapi off air itu tetap dangdut mendominir pentas-pentas seperti pilkada, pesta-pesta rakyat, ya, seperti itu. Lepas dari kejayaan, kemegahan dan posisi tertinggi yang didapat oleh seorang
Rhoma Irama dalam musik dangdut. Ada juga masalah-masalah yang disebabkan karena kepopularan Anda. Anda selalu dihubungkan dengan isu soal poligami dan lain sebagainya. Bagaimana Anda menanggapi ini? Sejauh yang saya lakukan itu ada petunjuk, ada pembenarannya dari Allah Subhanahu wa taala, semua gitu. Kita akan merasa malu ketika yang kita lakukan itu hal yang diharamkan Allah. Nah, makanya anehnya di sini orang cenderung bangga melakukan hal-hal maksiat. Menjadi kebanggaan kalau bisa melakukan hal maksiat, tetapi dicemoohkan, dihina orang yang melakukan perintah Allah dengan benar gitu. Contoh aja begini, perzinahan yang jelas-jelas diharamkan oleh agama apapun, itu di Indonesia dilegalisir, dilokalisir, dilindungi oleh undang-undang. Tetapi tempo hari timbul wacana orang yang kawin siri harus dikenakan pidana gitu. Jadi nikah yang notabene dihalalkan oleh Allah harus dipidanakan. Sementara berzina yang diharamkan Allah dilegalisir, dilokalisir, diberi fasilitas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, makanya kalau banyak bencana di sini bukan mustahil karena ulah kita juga. Apa hal yang terburuk yang pernah Anda rasakan terkait dengan kepopularitasan Anda? Ya, yang pasti orang populer itu kehilangan privasi. Ya. Nggak bisa lagi nongkrong di warteg. Itu menyusahkan Anda. Anda pernah nggak mencoba untuk menyamar untuk mendapatkan kebebasan? Saya nyamar gitu kan, wih ternyata nikmat banget. Nggak diperhatiin gitu kan, saya makan es krim di pinggir jalan, nongkrong di trotoar. Nyamarnya gimana tuh? Pakai iyalah pokoknya pakai kacamata, pakai topi, pakai enggak, artinya nggak dikenal saat itu. Oke. Anda tuh sangat populer, orang sangat kenal Anda. Apa gitu ya? Ya kan itu kan buktinya salah satu bukti. Pengen coba jadi presiden nggak? Kenapa? Pengen coba jadi presiden? Saya tidak pernah punya obsesi tentang itu. Tidak pernah terpikir untuk itu, tapi banyak kelompok yang mendorong saya untuk jadi presiden. Tapi Anda politisi kan sebenarnya? Iya, tapi saya tidak punya obsesi itu. Tidak pernah punya obsesi? Tidak. Agak janggal kalau misalnya seorang politisi tidak punya obsesi itu. Terus berpolitik untuk apa? Ya, untuk ikut membenahi masyarakatnya, untuk membenahi bangsa, agar bisa on the track of yang diridhoi Allah seperti itu. Bagaimana kita bisa berbuat secara legal formal ya, dalam konteks politik. Bukan politik itu kekuasaan kan? Tujuannya adalah untuk mendapatkan kekuasaan. Not just for power ya. Bisa juga buat idealisme gitu kan. Karena dengan ada politik kita punya legalitas untuk melaksanakan apa yang menjadi cita-cita kita. Masih ada tuh politik yang memperjuangkan idealisme di Indonesia? Saya yakin ada. Ada nggak yang level dunia penghargaan untuk dangdut? Anda kan